Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi, salam damai sejahtera. Pagi ini sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita renungkan sejenak firman Tuhan dan renungan pagi yang diambil dari Pengkhotbah 11 ayat 1-8. Pedoman-pedoman hikmat. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Berikanlah bagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Bila awan-awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin, dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Terang itu menyenangkan, dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersuka cita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Bijak dalam ketidakpastian hidup. Hidup manusia penuh dengan ketidakpastian. Kita sukar memprediksi kejadian besok. Hal yang menyenangkan dan yang buruk sama-sama berpeluang bisa terjadi. Pendeknya di dunia ini, tak ada yang pasti kecuali ketidakpastian itu sendiri. Lalu pertanyaan yang perlu direnungkan, bagaimana kita menyikapi ketidakpastian hidup ini? Nas hari ini mengajarkan bahwa hidup dalam ketidakpastian ada risikonya, tetapi juga menyimpan kesempatan. Dengan begitu, antara dua tarikan ini, kita perlu mempersiapkan kehidupan yang bijaksana. Pengkhotbah mengatakan pada ayat 1, lemparkanlah rotimu ke air. Ini menggambarkan bahwa hidup ini merupakan sebuah kesempatan, sehingga kita harus memanfaatkannya dengan baik dan bijak. Ketidakpastian hidup jangan sampai disikapi dengan cara bodoh, yaitu hanya menunggu dan berpangku tangan. Pengkhotbah menganjurkan agar kita mengobarkan semangat dan kepercayaan untuk menghadapi ketidakpastian dengan iman bersama Tuhan. Pada ayat 4-6, pengkhotbah juga menasihati agar tidak menunggu kondisi sampai sempurna. Jangan menunggu masalah reda, baru kita menyongsong masa depan yang tidak pasti. Sebaliknya kita dianjurkan untuk mempersiapkan masa depan, menabur dan bekerja walau situasi tidak menentu. Ini adalah sikap yang bijak dalam menghadapi misteri kehidupan. Nasihat pengkhotbah di atas berlaku bagi kita semua di dalam segala aspek hidup, baik jasmani maupun rohani. Ketika diperhadapkan pada kekhawatiran terhadap masa depan, kita diminta agar mempersiapkannya dengan bijak sesuai dengan firman-Nya. Demikian juga dalam hal relasi kita dengan Tuhan, kita harus senantiasa membaca Alkitab dan tetap melayani sekalipun kondisi tidak sempurna. Jangan menunggu keadaan sempurna, karena situasi itu mungkin tidak akan pernah ada. Keputusan ini penting untuk pertumbuhan rohani kita. Walaupun hidup dipenuhi dengan ketidakpastian, kita mau menghadapinya dengan hati bijak. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Saat ini kami bersatu hati memohon hikmat bijaksana dari Tuhan untuk menghadapi kehidupan di depan kami yang tidak pasti. Bahkan di saat-saat sekarang ini, dengan kondisi pencobaan yang kami hadapi, namun biarlah iman kami tetap teguh dan kuat, karena kami ingat kami selalu berjalan bersama-Mu Tuhan, bergandengan tangan. Berkati kehidupan kami hari ini, dan sertai semua aktivitas kami. Dan biarlah apa yang kami lakukan menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan kita pagi ini. Sampai bertemu kembali besok pagi dalam keadaan sukacita. Tuhan Yesus memberkati.